sudah meluangkan waktu untuk kita ada di dalam wawancara. Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih dulu untuk kesempatan wawancara ini. Hal yang luar biasa di mana kita sekaligus mengingat kembali proses-proses manajemen yang ada di sekolah sehingga menghasilkan keputusan itu sesuai dan terukur seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan menyangkut dengan jika selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dan memilahnya menjadi dilema etika dan rujukan moral itu. Kalau dilema etika saya melihat aturan-aturan yang melatar belakangi dari kondisi tersebut. Jika dalam kondisi tersebut ada dasar aturan yang mendukung, maka kita mencari kalau bisa ya solusi menang dan menang, jadi tidak ada yang dirugikan. Kemudian kalau dari rujukan moral, maka tetap kembali kepada entah itu hukum, aturan maupun kesepakatan yang sudah dibangun di sekolah, sehingga aturan yang berlaku umum itu tetap terjaga sehingga adil bagi semua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana Bapak dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya. Kalau dalam posisi seperti itu biasanya saya melihat dari asas prioritas mana yang paling penting untuk diutamakan, kemudian juga untuk melihat paling penting itu tidak melupakan juga data-data yang telah melatar belakangi dari pengambilan keputusan itu, sehingga sedapat mungkin tidak ada yang dirugikan dari pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak ataupun beberapa pihak yang terlibat, sehingga semuanya merasa sedapat mungkin bisa merasa puas. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Oke, baik, yang saya lakukan selama ini yaitu saya pertama-tama memeriksa data-data yang terkait dengan kondisi tersebut. Kemudian saya menilai untuk memilah apakah itu bisa dilakukan secara terbuka atau harus tertutup. Apakah keputusan tersebut saya ambil sendiri atau melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jika melibatkan pihak-pihak terkait, maka saya mengeluarkan undangan atau pemanggilan terhadap pihak tersebut sehingga dibicarakan dan diambil keputusan bersama yang sedapat mungkin bisa adil dan diterima oleh. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika Bapak dihadapkan di dalam pengambilan sebuah keputusan? Oke. Dalam pengambilan keputusan beberapa kali saya dihadapkan pada dua kondisi di mana dua-duanya benar atau dua pihak yang terlibat tersebut benar, sehingga saya sulit untuk mengambil keputusan, sehingga saya perlu waktu yang lebih untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, untuk itu biasanya saya memeriksa data-data yang terkait, sehingga walaupun sama-sama benar di mana saya sulit memutuskan, tapi data-data tersebut bisa memberi petunjuk bagi saya untuk memutuskan sesuai yang diharapkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika?
apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sesuai bentuk atau prosedur yang sudah Bapak jadwalkan? Oke. Saya punya jadwal itu rutin tiap awal dan akhir semester, bahkan akhir tahun pelajaran atau awal tahun pelajaran itu ada rapat bersama, baik itu dengan Dewan Guru ataupun lalu dilanjutkan dengan rapat bersama orang tua. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi dalam hal kasus dilema etika biasanya saya bawa di forum-forum itu untuk diputuskan bersama. Sementara di mana terdapat kasus baru yang belum diputuskan penyelesaian atau prosedur penyelesaiannya di forum bersama, maka akan saya tangani sendiri sambil, apalagi yang bersifat urgen dan segera, maka akan saya tangani sendiri secepatnya, dan kemudian itu akan dibawa lagi untuk menjadi keputusan bersama, dibahas dan menjadi keputusan bersama di forum bersama kelak selanjutnya, sehingga semua masalah yang terjadi bisa menemukan solusi di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak di dalam memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan yang dihadapkan pada dilema etika? Iya. Faktor-faktor yang mempermudah tentu pertama data-data kesepakatan itu, aturan-aturan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, itu secara umum. Tapi secara pribadi juga saya melakukannya secara berjenjang, di mana untuk kesalahan yang atau kasus yang bersifat personal maka saya melakukan coaching dengan memanggil yang bersangkutan ke ruang kepala sekolah untuk dilakukan coaching, sehingga bisa menemukan akar masalah dan penyelesaian secara baik dan bisa mengubah masalah itu dapat hikmahnya, kemudian membuat personal tersebut misalnya bermasalah, maka dia bisa berubah untuk kembali mengabdi, misalnya guru ya bisa kembali mengajar dengan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan yang dihadapkan pada dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari posisi di mana dihadapkan pada dilema etika, yaitu bahwa kita sebenarnya tidak bisa serta-merta memvonis atau mengambil keputusan secara cepat tanpa melihat latar belakang dari orang yang mengambil keputusan tersebut, karena bisa saja setiap orang yang mungkin awalnya terlihat salah tapi ternyata dia punya latar belakang aturan yang atau kebenaran yang melatar belakangi pengambilan keputusannya, sehingga perlu diperiksa lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada, apakah mana yang lebih urgen. Dari kondisi tersebut ketika diperiksa maka kita bisa menemukan mana yang lebih urgen atau prioritas, sehingga pengambilan keputusan tidak salah kaprah dan merugikan pihak tertentu atau banyak pihak, seperti itu. Sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah karena sudah mau berbagi dengan saya dan sudah memberikan banyak pengalaman juga kepada saya. Terima kasih Bapak. Baik, selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang. Terima kasih Bapak karena sudah menerima saya untuk melakukan wawancara kali ini Bapak. Ya, terima kasih karena ini pengalaman untuk kami di tempat ini. Ya. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral atau dilema etika? Yang pertama menyangkut dengan rujukan moral.
benar dan salah. Ya, benar. Antara benar dan salah. Benar dan salah ini contohnya seperti siswa datang terlambat, dilema etika. Ya, Bapak. Dilema etika ini antara benar dengan benar. Contohnya siswa yang datang terlambat itu menurut aturan harus masuk tepat waktu. Tapi siswa mempunyai hak untuk mengikuti pelajaran di kelas. Oleh karena itu saya mengambil keputusan harus dua-dua jalan, antara yang terlambat dengan belajar di kelas. Itulah yang membuat Bapak sulit untuk memutuskannya. Sulit untuk memutuskan. Karena kedua-duanya saling sama-sama benar. Sama-sama Seperti itu. benar. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan pada sebuah kasus di mana kedua-duanya benar, atau yang biasa kita kenal dengan kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, pertama saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ini kasus etika antara benar dan benar. Oleh karena itu yang biasa saya laksanakan itu ialah mengambil keputusan ini. Saya memanggil semua teman-teman guru untuk kami bersama-sama mengambil keputusan yang benar. Kalau saya sendiri pasti keputusan itu mungkin di salah satu pihak, tapi kalau kami mengambil dengan teman-teman semua pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Iya. Artinya kalau Bapak sendiri bisa saja masukan untuk pengambilan keputusannya sedikit saja, tetapi ketika Bapak libatkan Bapak Ibu guru yang lain, kemungkinan banyak masukan yang ada sehingga Bapak lebih mudah untuk memutuskan mana putusan yang terbaik, seperti itu ya Bapak. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak dihadapkan dengan kasus seperti dilema etika? Langkah-langkah yang berkaitan dengan dilema etika, yang pertama itu siswa yang datang terlambat, berarti kami mengumpulkan data-data, yaitu mencari tahu guru piket, melihat buku piket apakah siswa itu datang terlambat tiap hari atau baru hari ini. Lalu langkah yang kedua itu ialah kami akan memanggil anak itu untuk mencari tahu terlambat ini masalahnya apa. Bisa juga transportasi, jarak antara rumah dengan sekolah, atau ada kasus-kasus lain di rumah yang membuat anak itu datang terlambat, sehingga kami tidak mau mengorbankan antara siswa dan guru, tetapi untuk menguntungkan dua-duanya maka kami menyuruh anak ini untuk dapat masuk di kelas untuk dapat belajar seperti biasa. Luar biasa Bapak. Ya. Baik Bapak, pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang menurut Bapak sudah efektif ketika melaksanakan pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan suatu kasus yaitu dilema etika? Baik, langkah-langkah yang efektif dalam mengambil keputusan itu, yang pertama adalah ketika anak terlambat, setelah itu kami memanggil dan memberikan bimbingan. Setelah itu anak itu berbalik dan tidak akan terlambat lagi pada setiap hari. Berarti gaya yang salah dia akan berbalik pada yang benar. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ketika Bapak dihadapkan pada pengambilan keputusan di mana kedua-duanya benar, yaitu kasus dilema etika Bapak? Ya, hal-hal yang menjadi satu keputusan. Yang pertama itu saya tidak bisa mengambil satu keputusan sendiri, tetapi saya akan melibatkan teman-teman guru
untuk mengambil satu keputusan, karena ini antara benar dan benar, maka sulit untuk saya mengambil satu keputusan. Oleh karena itu kami harus berhati-hati di dalam mengambil satu keputusan, karena bisa juga itu datang tantangan itu datang dari orang tua siswa atau datang dari luar. Oleh karena itu kami harus betul-betul atau benar-benar untuk mengambil satu keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Iya. Dengan aturan, melihat aturan juga ya Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu yang sudah Bapak buat untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu yang sudah disepakati untuk menyelesaikan kasus-kasus, dan bagaimana prosedur yang Bapak jalankan ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika? Baik, kalau saya, pengalaman yang saya ambil pada saat ini, ada kasus-kasus yang ringan dan ada kasus-kasus yang berat. Kalau ada kasus yang ringan, maka saya tidak perlu jadwal, dan penyelesaian saya sendiri. Sebagai kepala sekolah saya sendiri ada penyelesaian. Sedangkan ada kasus yang berat, maka itu membutuhkan jadwal dan membutuhkan penyelesaian melibatkan teman-teman guru. Sehingga melibatkan teman-teman guru itu kami menyelesaikan masalah itu dengan baik. Karena banyak pertimbangan atau Banyak masukan. pertimbangan dan masukan-masukan dari teman-teman, sehingga kami akan mengambil satu keputusan yang baik Iya. dan benar. Benar Bapak. Luar biasa ya Pak. Adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Ada faktor-faktor yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah, yang pertama, saya mengambil keputusan itu bukan saya sendiri, tetapi saya melibatkan teman-teman guru. Apabila ada kasus yang kecil atau kasus yang kecil itu bisa saya mengambil keputusan sendiri, tapi kasus yang besar saya akan melibatkan teman-teman guru. Selain dari guru, saya melibatkan komite dan orang tua siswa yang berkepentingan dengan sekolah. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pengalaman apa yang Bapak dapatkan di dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat itu, yang pertama, kasus yang kami dapatkan di tempat ini harus melibatkan semua stakeholder atau semua yang berkaitan dengan sekolah, yaitu guru, orang tua, siswa, pemerintah yang mendukung kami di tempat ini. Kemudian pengalaman yang lain lagi, seperti kasus yang kecil saya bisa mengambil keputusan sendiri, tapi kasus yang besar harus melibatkan banyak orang. Di dalam mengambil satu keputusan itu, baik itu keputusan yang berat atau ringan, harus berhati-hati. Itu yang kami pakai dalam sekolah kami. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah kita diskusikan lewat wawancara ini, banyak hal baru yang sudah saya dapatkan dari pengalaman Bapak, dan semoga kita boleh menggunakan ilmu ini untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk kasus dilema etika. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk kerjasama.